aku tunjukin logo ini, dan ini, kalian pasti tahu ini tadi siapa aja. Banyak klien yang datang ke aku terus bilang, "Mas, bikinin brand dong," gitu. Padahal maksud mereka adalah bikinin logo. Nah, ini adalah miskonsepsi yang lazim terjadi di sekitar kita, di sekitar desainer. Apalagi aku. Padahal sebuah logo itu bukan brand. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai brand identity secara sederhana dan simple. Selamat datang di channel Novel Mada. Let's go. Nah, sebelum kita bahas tentang brand identity, kita akan bahas 3 hal yang juga sering disebut 3 serangkai. Yang pertama, brand. Think about brand sebagai reputasi atau persepsi. Mengutip Martin Numayer di dalam bukunya The Brand Gap, sebuah brand adalah perasaan mendalam seseorang terhadap suatu produk, layanan, atau organisasi. Brand itu sesimpel bahwa apa yang orang katakan terhadap kamu ketika kamu tidak ada di dalam ruangan itu. Jadi seperti semacam orang-orang di luar sana ngomongin tentang kamu tuh gimana ya gitu. Itu adalah brandnya. Itu adalah reputasi. Sebagai contoh, Apple dikenal sebagai perusahaan teknologi yang inovatif, elegan. Mercedes-Benz terkenal sebagai luxury. Volvo terkenal sebagai aman. Dan masih banyak sekali brand-brand di luar sana. Itu adalah brand. Brand, reputasi, atau persepsi. Yang kedua, branding. It's the process. Think about branding adalah sebagai tindakan atau proses. Nah, menurut buku The Brand Gap juga, branding adalah satu proses untuk menghubungkan strategi dan kreativitas yang baik. Bagaimana cara atau metode yang dilakukan untuk menghubungkan strategi suatu entitas dengan kreativitas untuk mengungkapkan brandnya. It's a branding, it's a process. Juga dalam buku yang ditulis Alina Wheeler yang berjudul Designing Brand Identity, branding adalah suatu proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas loyalitas pelanggan. Ini adalah seni dan ilmu dari menciptakan dan memanfaatkan sebuah brand atau merek. Nah, kalau tadi adalah ngomongin reputasi, sekarang ngomongin prosesnya, gimana brand itu bisa aktif dengan melakukan suatu metode yang disebut dengan branding, yang secara definitif branding adalah semua upaya aktif yang kamu lakukan untuk membentuk persepsi, untuk membentuk brand itu tadi. Simple contohnya dari cara kamu membalas DM, dari cara kamu melayani customer, dari cara kamu berbahasa, dari cara kamu menyampaikan produk kamu, memberikan layanan kamu, dan lain sebagainya. Nah, yang juga jadi catatan adalah branding itu bukanlah project sekali jadi. Dia nggak pernah selesai. Dia akan selalu bergerak selama brand itu masih hidup. Oke, branding, lalu yang ketiga, brand identity atau identitas. Think about brand identity as a tool, atau sebuah alat atau sebuah aset visual. Di bukunya Alina Wheeler juga, identitas itu nyata atau berwujud atau menarik yang bisa dipersepsikan oleh panca indera. Kamu bisa melihatnya, menyentuhnya, merasakannya, memegangnya, mendengarnya, dan melihatnya bergerak. Identitas merek mendorong perubahan, pengenalan, memperkuat diferensiasi brand, dan membuat ide-ide besar serta makna menjadi accessible. Kalau branding adalah suatu proses, brand identity adalah alatnya untuk menyampaikan brand itu sendiri. Atau kata Martin Numayer, identitas merek juga adalah ekspresi yang keluar dari brand itu sendiri. Nah, analogi sederhananya kayak gini. Kalau brand itu adalah kepribadian kamu, misal lucu atau pintar gitu, brand identity itu pakaian kamu, gaya rambut kamu, dan cara kamu berbicara, yang secara konsisten kamu melakukan itu menjadi identitas kamu. Kamu dikenal sebagai apa di publik, itu adalah brand identity kamu. Sekarang kita lanjut brand identity element. Ada 5 elemen yang bisa dikatakan membentuk brand identity itu sendiri. Nah, elemen 1, logo. Ya, logo itu adalah satu bagian yang paling utama dan paling lazim digunakan dari sebuah brand. Dan ia adalah wajah atau citra yang seringkali muncul untuk merepresentasikan sebuah brand. Dan analoginya juga ia adalah satu jangkar instan untuk menarik perhatian orang, untuk merekognisi brand kamu. Nah,
Fungsi logo, dia harus unik, dia harus mudah diingat, dan dia harus sederhana. Sederhana dalam artian dia bisa diterapkan dan responsif terhadap banyak media. Misal diterapkan dalam media print, atau media kecil seperti Five Icon, atau media besar. Nah, yang kedua adalah palet warna. Nah, kalau tadi logo adalah sebuah grafis atau bentuk, ini adalah sebuah jiwa emosionalnya. Warna itu mempunyai kesan yang tidak serta-merta secara eksplisit dikatakan, tapi secara implisit dirasakan oleh orang-orang. Kayak mengapa Gojek warnanya hijau, mengapa Netflix warnanya merah, dan mengapa BCA warnanya biru. Itu semua ada alasannya. Nah, biasanya penyusunan warna dalam brand identity itu dibuat dalam satu palet warna tertentu untuk bisa mewakilkan brand kamu, dan pasti digunakan secara konsisten selama brand kamu hidup. Biasanya palet warna juga terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Mereka punya fungsinya masing-masing dan mereka punya porsinya masing-masing. Tapi ada juga yang cuma punya warna primer satu warna, ada juga yang punya dua warna. Itu tergantung dengan penyusunan brand-brand kamu. Secara nggak sadar, warna memicu emosional. Dia memicu alam bawah sadar manusia dan dapat secara langsung mengkomunikasikan nilai merek kamu dan memastikan pengenalan visual yang instan. Contoh, biru melambangkan kepercayaan, akuntabilitas, dan kenyamanan. Merah melambangkan gairah, energi, dan mendesak dan peringatan. Kuning melambangkan optimisme, kecerahan, kejelasan, dan hangat. Hijau melambangkan alam, organik, kesehatan, dan kekayaan, dan kedamaian. Hitam melambangkan elegan, mewah, kekuatan, dan formalitas. Lalu elemen ketiga, tipografi. Ini adalah suara visual. Apakah brand kamu terlihat formal atau santai, atau terdengar modern atau playful? Biasanya tipografi cukup tricky untuk digunakan karena dia harus punya satu pondasi yang kuat dalam penetapannya. Harus dipertimbangkan secara matang agar bisa terasa long last untuk digunakan sebagai sebuah komponen brand. Hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan secara matang agar bisa digunakan secara konsisten dan bisa fleksibel dan cocok dengan brand voice teman-teman. Elemen keempat, elemen grafis pendukung. Ini bisa berupa gaya ilustrasi, ini bisa berupa elemen grafis, bentuk-bentuk shape yang unik, atau gaya fotografi yang khas dengan efek-efek tertentu, dan pola atau pattern yang selalu digunakan sebagai brand identity kamu. Nah, inilah biasanya yang membuat feed Instagram atau landing page kamu terasa terintegrasi dengan brand karena semua sudah dipersiapkan secara identitas elemen grafis pendukungnya, sehingga semua terasa sama, semua terasa dikenali, terasa resonates dengan brandnya. Nah, elemen kelima yang juga cukup penting adalah tone of voice atau suara merek. Nah, ini tuh non-visual tapi krusial. Biasanya kayak dia tuh cara pengucapan dalam bentuk verbal maupun teks, kayak gimana brand kamu berbicara, kayak apakah panggilannya kak atau sis, atau juragan atau gan, atau bapak ibu, kayak menentukan gimana voice-nya tuh akan santai atau formal gitu, sehingga bisa tepat ke target market yang emang dituju. Nah, kelima elemen itu adalah hal-hal yang penting untuk ditentukan, dan brand identity bisa dikatakan kuat apabila dari kelima elemen tersebut secara konsisten digunakan dan diterapkan untuk mengkomunikasikan atau menceritakan kisah brand itu secara konsisten atau menceritakan kisah yang sama. Sehingga kelima elemen itu tetap harus dipertimbangkan untuk ketika kamu membuat suatu brand. Oke mas, aku nih UKM yang cuman jualan keripik. Kenapa aku harus memikirkan hal ini? Nah, justru ketika kita hanya memikirkan produknya aja, kita bisa kehilangan beberapa nilai yang bisa menjadi nilai tawar kita sebagai sebuah brand. Diferensiasi, membedakan diri. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali brand keripik, ada banyak sekali brand kopi, tapi brand identity yang kuat akan membuat brand kamu menjadi lebih terlihat, lebih menonjol daripada yang lain, sehingga punya kekuatan sendiri untuk menggait hati orang-orang. Kepercayaan dan profesionalisme, tentu desain yang konsisten dan profesional sama dengan terpercaya. Sehingga ketika kamu mempunyai fundamental brand identity yang kuat, maka orang-orang
akan lebih mudah percaya dengan brand kamu, akan lebih mudah menentukan brand mana yang akan dia pilih, yaitu brand kamu, karena orang-orang merasa, oh brand ini terpercaya deh, ya udah deh aku pakai ini aja. Kemudian pengenalan dan loyalitas. Nah, kalau kamu menerapkan brand identity itu di banyak medium, kayak misal banner di jalan atau feed Instagram, orang-orang akan lebih mudah untuk mengenali atau merekognisi bahwa itu brand kamu ketika kamu secara konsisten menerapkan itu. Warna merah, menggunakan warna merah terus, dengan tipografi yang sama, dengan logo yang gampang diingat, maka orang-orang akan dengan mudah mengenali bahwa itu adalah brand Anda, sehingga itu menjadi penting untuk pelanggan pun juga bisa merasa loyal, sehingga sebagai pemilik brand atau brand punya loyalitas pelanggan. Secara sederhana, mereka akan menjadi merasa lebih kenal dengan brand dan pada akhirnya menjadi loyal. Juga efisiensi. Ketika kita punya fondasi brand identity yang jelas di awal atau di perkembangannya, maka kita tidak harus selalu pusing mikirin pakai warna apa ya, pakai font apa ya, pakai logo yang gimana ya gitu. Sehingga workflow dalam pembangunan brand akan semakin lebih mudah dan gampang dan cepat gitu. Contoh, ketika membuat konten harian, sesederhana membuat konten foto akan lebih mudah ketika kita punya fundamental brand identity-nya, sehingga lebih efisien dan jauh lebih cepat daripada harus memikirkan ulang apa yang harus ditaruh. Nah, jadi ingat, brand adalah reputasinya, branding adalah prosesnya, dan brand identity adalah alat identitasnya, alat pengenalannya. Membangun brand identity bukan cuma soal logo, tapi ini adalah investasi yang fundamental dalam pengembangan bisnis kamu. Aku jadi penasaran deh, menurut kamu brand apa saja di Indonesia yang punya brand identity yang kuat? Coba tulis di kolom komentar. Itu dia pembahasan tentang brand identity. Semoga kontennya bermanfaat. Subscribe jika suka agar tidak ketinggalan dengan konten lainnya. Terima kasih sudah menonton. See ya.